Pemirsa, rangkaian pencoblosan pada pemilu 2024 telah rampung. Namun terjadi berbagai kekacauan pada saat pelaksanaannya. Sebut saja banyaknya ditemukan surat suara yang telah tercoblos, belum lagi ada pemilih yang kedapatan 2 kali mencoblos di TPS yang berbeda, ditambah lagi maladministrasi yang dilakukan oleh petugas KPPS. Wajar saja jika akhirnya pemilihan suara ulang atau PSU terpaksa dilakukan. Tidak main-main, jumlahnya mencapai ribuan TPS yang akan melakukan PSU. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini bersama saya Valentinus Reza, sengkarut pencoblosan tanda ketidakberesan. Sengkarut pencoblosan tanda ketidakberesan. Pemilu 2024 sudah banyak disebut sebagai pemilu yang paling buruk di era reformasi. Bukan saja karena begitu masifnya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan, bahkan sejak awal tahapan pemilu hingga saat penghitungan suara, melainkan juga karena ketidakberesan penyelenggaraan di hari H pemungutan suara. Karut-marut proses pemungutan suara itulah yang membuat Bawaslu merekomendasikan agar KPU melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di lebih dari 1.000 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 229 kabupaten kota pada 38 provinsi. Catat, PSU itu mencakup seluruh provinsi. Ini jelas mengindikasikan betapa ketidakberesan pemilu 2024 berlangsung merata dan masif. Macam-macam sebab yang melatar belakangi PSU, namun rata-rata disebabkan oleh kesalahan prosedur pada saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 lalu. Misalnya, ada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang lalai dengan mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTPE atau suket untuk memberi suara, padahal tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT dan DPT tambahan. Ada pula yang disebabkan adanya pemilih di TPS yang mendapatkan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Pun ada TPS yang harus menggelar PSU karena munculnya pemilih siluman. Nama pemilih dan orangnya berbeda. Bahkan ada yang penyebabnya ialah tertukarnya surat suara daerah pemilihan atau dapil di wilayah yang sama. Bila dicermati, ada 2 kemungkinan penyebab sengkarut di TPS-TPS tersebut. Faktor kesengajaan alias sudah didesain sejak awal atau murni faktor ketidaksengajaan. Jika faktor yang melatar belakangi PSU adalah unsur kesengajaan, itu merupakan pelanggaran serius yang semestinya segera diusut tuntas oleh Bawaslu. Namun, kalaupun itu bukan dilandasi unsur kesengajaan, bukan berarti juga tidak ada masalah. Itu menandakan ada garis informasi yang putus dari KPU kepada petugas KPPS. Artinya, proses bimbingan teknis yang diterima KPPS tidak optimal. Padahal sesungguhnya KPU punya waktu panjang untuk menggulirkan petunjuk-petunjuk teknis itu secara detail ke perangkat di lapangan. Dengan fakta itu, kiranya DPR perlu segera mengambil sikap meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu. Secara jumlah, 1.000 TPS mungkin tidak ada artinya jika dibandingkan dengan total 820.161 TPS di 38 provinsi yang melaksanakan pemungutan suara pada 14 Februari. Jumlah TPS yang mesti menggelar PSU tak sampai 0,5% dari total TPS. Akan tetapi, bukan berarti persoalan itu boleh dianggap sepele. Dalam prinsip demokrasi, suara rakyat sekecil apapun harus dihargai. Itu juga bisa diartikan suara rakyat yang hilang atau rusak karena kesalahan teknis dan kelalaian prosedur harus dipulihkan, dikembalikan. Lagi pula, ketidakpercayaan publik terhadap pemilu yang diwarnai berbagai kecurangan sejak dari hulu itu kini betul-betul ada di titik terendah.
Jika kesengkarutan di TPS-TPS yang menyebabkan harus dilakukan PSU itu tidak segera didesak pertanggungjawabannya, kita khawatir penilaian miring publik terhadap kualitas dan akuntabilitas pemilu 2024 bakal kian menjadi-jadi. Itu jelas berbahaya buat demokrasi. Dan pemirsa, untuk membahas tema editorial kita pada malam hari ini sudah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat malam. Selamat malam, Reza. Baik, masih ada banyak cerita setelah pemilu 14 Februari lalu, Mas Kohar. Tapi ini lebih banyak cerita yang buruk-buruk begitu, Mas Kohar. Ditambah lagi ribuan TPS melakukan PSU. Bagaimana kita memaknai ini? Apakah memang ini sudah menjadi puncak kebobrokan pemilu pada tahun ini atau seperti apa, Mas? Ya, yang harus kita catat adalah PSU kali ini memang lebih sedikit bila dibandingkan dengan PSU di 2019. Di 2019 ada 2.700-an lebih. Tetapi di PSU kali ini sekitar 1.000-an lebih. Tetapi jangan salah, Reza. Tingkat masif dan tingkat kemerataan sebaran itu jauh lebih banyak di pemilu kali ini. Dari 1.000 PSU itu menyebar di 38 provinsi. Artinya di seluruh provinsi itu ada ditemukan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Mengapa seperti itu terjadi? Tentu kita tidak langsung bisa menjudge bahwa ini pasti kecurangan atau bahkan mungkin seorang teman mengatakan kejahatan. Bukan. Tetapi setidak-tidaknya ada beberapa keganjilan yang bisa kita catat. Mengapa kok merata bisa sampai seluruh provinsi? Apakah betul bahwa ini murni karena problem teknis semata atau human of error? Mengapa pula kok ada suara siluman tetap bisa mencoblos? Kenapa pula ada kartu atau surat suara yang tertukar tetap bisa dicoblos? Ya, kesalahan-kesalahan semacam ini tentu tidak bisa kita pisahkan dari apa yang terjadi sebelum pencoblosan. Jadi dari plat TPS ya? Betul. Sudah bermasalah, Nah, boleh jadi karena KPPS bingung. Karena terlalu banyak order bisa. Karena terlalu banyak tuntutan-tuntutan bisa. Atau merasa terintimidasi sehingga gugup bisa. Jadi hal-hal semacam ini akan clear, akan jelas apabila ada penyelidikan. Ada pertanggungjawaban, ada akuntabilitas supaya tidak liar. Kita saksikan sekarang ini banyak sekali video viral yang berisi kecurangan. Mulai dari sebelum, selama pencoblosan, dan sekarang dalam penghitungan suara pun kita temukan seperti itu. Kertas belum dibuka selebar-lebarnya sudah disebut sah, dan seterusnya. Hal-hal semacam ini kalau kita tidak jeli untuk memeriksanya, maka bisa jadi lewat. Apakah waktunya cukup begitu untuk membuktikan bahwa dengan adanya ribuan TPS yang melakukan PSU ini adalah akibat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi pada pemilu 14 Februari lalu? Harus diakumulasi. Jadi bukan saja sekadar PSU ini yang menjadi titik krusial, titik masuk problem. Mengapa ini perlu diselidiki? Tetapi banyak. Mengapa misalnya sampai ada suara ulang? Kenapa Sirekap sangat amburadul misalnya? Kenapa ada suara yang tiba-tiba hilang sekian ribu? Kenapa tiba-tiba ada masuk gelembung suara? Mengapa yang suaranya hilang itu kok dari pasangan itu, dan itu? Nah, hal-hal semacam ini kalau tidak mampu dijawab secara akuntabilitas yang betul-betul tinggi, maka ya publik akan mendelegitimasi pemilu ini. Tapi bagaimana menjamin agar PSU ini juga terbebas dari pelanggaran-pelanggaran seperti itu, ataupun kesalahan-kesalahan ataupun error tadi yang disebutkan? Kita tidak berhenti pada PSU. PSU ini hanyalah gejala yang kita tangkap sebagai semacam kayak konfirmasi bahwa telah terjadi beberapa hal yang mencurigakan di dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Jadi ini bisa saja nanti mengarah kepada terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, munculnya kecurangan yang TSM ini bisa saja mendelegitimasi pemilu. Gitu. Karena itu muncullah usulan hak angket. Seperti itu ya, Mas Kohar. Dan itu wajar? Normal, wajar. Hak angket itu kan hak yang konstitusional. Jadi jangan dipahami bahwa hak angket ini adalah merupakan sesuatu yang sepertinya kayak menyeramkan. Pasti berujung pada apa, misalnya pemakzulan. Ada yang berpikir seperti itu. Tidak. Ini hak yang normal.
hak yang dimiliki secara konstitusional dan sah oleh DPR yang fungsinya adalah menyelidiki sesuatu yang keganjilan-keganjilan, mungkin ketidaktaatan terhadap peraturan-peraturan dan segala problema yang ada di balik itu semua. Oke, tapi yang lebih disoroti di sini adalah terkait dengan proses menuju hak angket itu, karena Ya. ada juga banyak pihak-pihak yang mengatakan sebenarnya sangat sulit ini hak angket ini terrealisasi. Anda melihatnya seperti apa? Ya nggak sulit. Hak angket itu kan syaratnya mudah. Hanya bisa disetujui oleh 25 anggota dan itu berasal dari lebih dari satu fraksi, itu bisa jalan. Nah, perkara kemudian selanjutnya adalah pembuktian. Apakah pembuktiannya cukup atau tidak? Nah, itu akan proses yang akan berjalan. Tetapi bahwa ikhtiar untuk menunjukkan bahwa ada masalah itu penting untuk kita apresiasi, penting untuk kita hargai. Dan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi, menegakkan pemilu yang jujur, Ya. adil dan bersih itu wajib kita dukung. Ya, wajib kita dukung untuk meningkatkan kualitas pemilu yang lebih baik lagi begitu kan ke Ya, depannya. kualitas demokrasi juga. Kualitas demokrasi yang lebih baik. Nah, Ya. ada juga soal kekhawatiran wacana soal hak angket ini justru akan menimbulkan kegaduhan politik begitu, karena Ya. menyebabkan investor menahan diri untuk menanamkan investasi di Indonesia. Memangnya dampaknya bisa seperti itu? Atau Ah, seperti apa? itu teror lagi, itu teror yang lain lagi. Kita itu begini, politik itu di mana-mana, demokrasi di mana-mana itu memang gaduh. Tetapi kan ada kegaduhan yang perlu, ada kegaduhan yang tidak perlu. Nah, kegaduhan dalam konteks untuk menyelidiki pemilu yang diduga penuh dengan kecurangan, bahkan ada yang menyebut penuh kejahatan, maka itu bukan kegaduhan yang tidak perlu. Ini kegaduhan yang perlu. Sesuatu yang harus terus-menerus disuarakan. Sebab apa, Vale? Di forum ini juga saya pernah mengatakan, kalau kesalahan, kecurangan, tindak kejahatan dianggap normal akan berbahaya bangsa ini. Republik ini sangat berbahaya apabila kecurangan, immorality, sesuatu yang di luar nalar, di luar moral, itu dibenarkan, dianggap wajar, maka bangsa ini ke depan akan sangat berbahaya. Oke. Demokrasi kita akan mati. Kalau kita bicara pelan-pelan. soal permasalahan sejak pra-TPS, ini memang bisa dikatakan cacat etika sejak awal. Ya. Anda melihat bagaimana sosok negarawan-negarawan kita di Indonesia ini untuk bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia? Ya, harus jujur kita akui bahwa ada defisit keteladanan. Defisit Ada keteladanan, oke. Kenegarawanan. Surplus politisi yang haus kekuasaan dan haus untuk meraih kekuasaan dengan jalan apa saja. Itu surplus jumlahnya. Ya, defisit kita adalah defisit kenegarawanan sehingga tidak ada teladan. Termasuk teladan bagaimana menjalankan sebuah proses demokrasi yang fair, proses demokrasi yang jujur, yang adil, yang bersih. Itu kita mengalami krisis saat ini, dan krisis itu sebetulnya lampu kuning itu sudah dinyalakan oleh para sivitas akademika, aktivis pro-demokrasi. Jadi nanti kita akan membahas lagi dan menelaah lebih jauh lagi terkait dengan hal itu, bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia pasca pemilu 2024 ini dan evaluasinya akan seperti apa. Nanti kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Editorial Malam, pemirsa. Ya pemirsa, ini adalah pendapat ataupun pernyataan dari pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini yang mengatakan bahwa ada hal-hal dalam Undang-Undang Pemilu sudah diatur tegas yang bisa menyebabkan pemungutan suara ulang. Konsekuensi dari pelanggaran tata cara prosedur mekanisme yang bisa menyebabkan pemungutan suara ulang. Bukan hanya sekedar melakukan pemungutan suara ulang, tapi juga sosialisasinya harus bagus dan dipastikan tidak ada manipulasi. Nah itu, Mas Kohar, poin terakhir poin tuh. terakhir Dipastikan penting. tidak ada manipulasi. Betul. Nah, ini kan menunjukkan bahwa warning dari berbagai kalangan itu sangat kuat. Ya. Pesan yang sangat kuat adalah bahwa ada tindakan atau upaya-upaya manipulatif yang dilakukan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya menang kalah, kepentingan yang sifatnya elektoral. Nah, karena itu, sekecil apapun angka, sekecil apapun jumlah, dalam konteks ini adalah pemungutan suara ulang di 1.000
TPS, Ya. tapi di seluruh Indonesia. Yang tersebar, ya. Yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak boleh kita remehkan sebagai sekadar deretan angka-angka. Jadi soal pemilu, soal demokrasi, soal rontoknya demokrasi, legitimasi yang sudah semakin rapuh saat ini, tidak boleh sekadar dibilang sebagai barisan angka-angka atau diterjemahkan dalam hanya deretan angka-angka. Bahwa angka itu menunjukkan sesuatu, iya. Tetapi ada apa di balik angka-angka itu juga penting. Karena apa? Kita ini, Reza, demokrasi kita ini tidak hanya dibangun dari keringat. Tidak hanya dibangun dari air mata, tapi juga darah. Tahun 98 ketika reformasi banyak korban yang dalam hal ini ingin memperjuangkan demokrasi, tegak teguhnya demokrasi. Nah, apakah iya hanya dalam kurun tidak sampai 4 dekade katakanlah, lalu demokrasi kita pukul sendiri sehingga mati, dan yang memukul itu adalah anak kandung demokrasi, mereka-mereka yang lahir dari rahim demokrasi. Jelas itu ironi. Tidak bisa kita biarkan mereka-mereka yang sudah mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya demi tegak teguhnya demokrasi di Republik ini, maka kemudian kita remehkan, itu menjadi sebuah, ya itu kan hanya keharusan sejarah. Keharusan sejarah ada korban. Tidak bisa seperti itu. Anda melihat ada upaya untuk meremehkan itu? Ya setidak-tidaknya dari berbagai macam statement. Misalnya mengatakan bahwa ya Sirekap ini kan hanya penunjang misalnya. Ketika disebutkan di situ terjadi banyak sekali keanehan-keanehan di Sirekap, lalu jawabannya adalah ya ini kan sebetulnya Sirekap ini penunjang. Ya kalau kemudian kita tunjukkan loh, kalau dia sebagai penunjang, apa gunanya peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 yang menjadikan Sirekap itu sebagai sumber rekapitulasi manual berjenjang di tingkat kecamatan. Jadi banyak inkonsistensi nih kalau kita lihat di sini. Betul, inkonsistensi, ketidakkonsistenan di dalam jawaban itu boleh jadi dimaknai sebagai cara untuk ngeles, cara untuk bersembunyi dari fakta yang sebenarnya. Nah, supaya fakta itu muncul, kebenaran itu muncul, harus ada upaya untuk mempertanggungjawabkannya. Investigasi harus dilakukan. Nah, itulah kenapa kemudian ide ketika ada muncul ide hak angket, itu ya harus kita hormati, harus kita hargai. Perkara nanti misalnya ternyata tidak banyak yang berminat untuk itu, ya silakan. Tetapi yang paling penting, ide ini adalah peringatan keras kepada siapapun untuk tidak bermain-main dengan demokrasi kita yang sudah kita jaga, sudah kita jadikan sebagai konsensus. Pakailah cara yang benar, tegakkan integritas, jangan menormalisasi kecurangan, jangan menormalisasi segala sesuatu yang didesain dari awal untuk manipulasi. Ketika manipulasi dinormalisasi, kecurangan dinormalisasi, kejahatan dinormalisasi, maka tidak ada peradaban di dalam bangsa ini. Sebetulnya. Tapi tidak ada kejahatan yang memang tidak meninggalkan jejak begitu, Mas Kolar. Artinya ini hak angket ini adalah sebuah keharusan upaya untuk menginvestigasi semua ini sehingga clear begitu ya? Iya, termasuk di dalamnya adalah PSU. Kenapa sampai ada PSU? Kan memang sudah ada aturannya. Tetapi aturan itu juga harus kita lihat. Apa penyebab PSU kali ini? Katakanlah misalnya ternyata ada suara siluman. Kenapa suara siluman itu masih muncul? Kenapa nama-nama itu ternyata buktinya ada? Berarti kan ada upaya untuk melakukan penggiringan elektoral sejak sebelum pemilu atau pencoblosan itu dilakukan. Dan Bawaslu sendiri sebelumnya sudah merilis begitu jenis-jenis pelanggaran yang terjadi selama pemilu kemarin. Ada 2.000 lebih misalnya orang mencoblos lebih dari 1 kali. Itu kan upaya kejahatan sebetulnya. Karena mencoblos itu kan cuma sekali. Ketika dia mencoblos lebih dari 1 kali, artinya kan dia berusaha dari TPS yang satu, dia pindah ke TPS yang lain dengan membersihkan tangannya. Lalu dia menjadi DPHTB atau sejak sebelumnya dia sudah daftar, namanya sudah terdaftar, tapi kemudian dia masih berupaya untuk... Itu bisa dikatakan bentuk kejahatan tadi ya? Karena ada mens rea kan, ada niat jahat di situ. Sudah muncul niat jahat dan kemudian aksinya adalah dalam bentuk di 2.000 lebih TPS ditemukan orang mencoblos lebih dari 1 kali. Kami juga punya polling terkait dengan tema editorial malam hari ini, tapi kita hadirkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kami hadirkan polling dari akun X Metro TV dengan pertanyaan, setujukah Anda jika DPR RI meminta pertanggungjawaban KPU atas karut-marutnya pemilu 2024? Mayoritas mengatakan setuju dengan angka 88%, sementara yang tidak setuju 12%. Saya kembali berbincang dengan Mas Kohar di sini. Mas Kohar, jika kita kembali ke tema kita, tema editorial malam kita hari ini, yaitu sengkarut pencoblosan tanda ketidakberesan. Ya. Jadi yang membereskan ini seharusnya siapa ini, Mas Kohar? KPU kah? Iya, kan sementara KPU dari awal sudah dicap cacat begitu. Ya, Bawaslu tidak konsisten. Tadi apapun yang kita nilai dari kerja KPU dan Bawaslu, dia harus menuntaskan pekerjaannya. Dia disumpah, dia dilantik, dia digaji. Itu adalah untuk menuntaskan pemilu ini setuntas-tuntasnya, termasuk diantaranya adalah mengatasi keadaan. Betul bahwa yang diatasi keadaannya adalah ketika terjadi kesalahan, maka dia harus memperbaikinya. Pencoblosan dilakukan dengan pencoblosan ulang. Ketika ditemukan di situ ada pelanggaran dari semua yang sudah diatur, pencoblosan ulang harus dilakukan. Tetapi yang menjadi tanda tanya besar itu adalah mengapa hal-hal seperti itu masih saja mewarnai hal-hal yang bersifat masif. Padahal anggaran sudah dilipat gandakan. Sudah hampir dua kali lipat dari anggaran pemilu sebelumnya, pemilu 2019. Pemilu kali ini anggarannya 2 kali lipat dengan beban yang kurang lebih sama. Karena itu metodologi cara kita untuk berpemilu dalam berdemokrasi ini harus dibuat sementara simple, dibuat kalau jelas. Kita bicara soal clear. MK juga, kalau kita bicara pra-TPS nih ya, MK kan dianggap sebagai sumber masalah begitu sejak pra-TPS. Artinya membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor. Anda optimis ini bisa secara gamblang pada publik? Reza, kerja demokrasi itu bukan hanya hari ini. Kerja demokrasi kita masih panjang. Pekerjaan belum selesai. Ini bukan saja urusan bukan hanya urusan menang kalah. Ini bukan hanya soal elektoral, tetapi ini sudah menyangkut nasib bangsa ke depan, nasib generasi ke depan. Kita menghadapi situasi yang sangat banyak. Ya, ada survei yang mengatakan bahwa sekarang masyarakat makin permisif terhadap politik uang. Katakanlah seperti itu. Mengapa itu terjadi? Boleh jadi karena dia dicontohi buruk oleh para elitnya elit yang mencontohkan hal-hal buruk. Sehingga masyarakat, ya kami kan tinggal meniru saja. Ya mereka jual, ya kami beli. Kan kira-kira begitu. Akhirnya politik dan demokrasi itu dikecilkan hanya menjadi urusan seperti kayak urusan transaksi dagang. Jangan sampai pemilu kita tahun ini menjadi contoh terburuk untuk demokrasi Indonesia ke depan. Betul. Seperti itu ya. Ya, kalaupun dia terburuk harus dikoreksi sepanjang waktu dan itu adalah kerja yang akan terus-menerus. Baik, terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam, dan akhir kata saya Valentinus Reza undur diri. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.